Baik, selamat pagi, siang, atau malam untuk kita semua dimanapun kita berada. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hervantius. NIM saya 1941 022. Prodi saya Sistem Informasi Pagi B di kampus Wida Cipta Dharma, Samarinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pola cluster. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan dulu data mining. Apa itu data mining? Data mining merupakan penggalian data, kemudian dikumpulkan, dan data yang dikumpulkan kemudian diproses menjadi informasi yang lebih bermakna. Data mining ini adalah suatu proses penggalian data, sehingga data yang sudah diproses pada data mining kemudian dikumpulkan menjadi sebuah informasi yang lebih bermakna untuk kita. Dalam data mining ini pola itu ada 4. Jenis pola itu ada 4. Yang pertama itu ada association, yang kedua prediction, yang ketiga itu cluster yang saya akan jelaskan. Kemudian yang terakhir itu adalah sequential relationship. Namun di sini saya akan menjelaskan satu pola saja, yaitu pola cluster. Kita lanjut. Apa itu pola cluster? Pola cluster itu merupakan metode atau cara atau proses untuk pengelompokan sebuah data. Kemudian cluster juga proses itu untuk memasukkan satu set objek ke dalam himpunan pada bagian kelompoknya. Objek yang ada dalam sebuah kelompok juga memiliki karakteristik antara satu dengan yang lain, dan kelompok yang lain juga memiliki karakteristik yang berbeda pula. Di sini maksudnya itu adalah objek yang ada pada satu kelompok lain itu memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Ketika diproses dalam sebuah pada cluster, jadi yang objek yang memiliki sifat yang sama dikelompokkan menjadi satu bagian. Begitu juga dengan objek-objek yang lain yang memiliki karakteristik berbeda juga akan dikelompokkan pada himpunan atau kelompok yang lain juga. Contoh pola cluster. Contoh pola cluster misalnya seperti pengambilan sampel atau sampling dari setiap mahasiswa akhir, dari cara mengukur performa akademis mahasiswa tingkat akhir. Kira-kira contohnya seperti ini. Katakanlah seorang peneliti yang ingin mengukur akademis mahasiswa tingkat akhir di Provinsi Kalimantan Timur misalnya. Kemudian tentu yang kita perlukan itu adalah mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian secara tidak mustahil juga kita tidak akan bisa menerapkan teknik atau mengintegrasikan setiap mahasiswa atau mahasiswi yang ada di Kalimantan Timur ini. Nah, otomatis disitulah teknik cluster akan digunakan. Nah, dari teknik tersebut peneliti akan dapat mengelompokkan mahasiswi atau mahasiswa dari setiap kampus di setiap kota menjadi kelompok atau cluster supaya mempermudah dalam mengukur performa akademis mereka.
Itulah yang disebut dengan cluster. Kemudian manfaat dari cluster. Manfaat dari cluster ini bisa di industri atau bisa juga di perusahaan-perusahaan. Itu dapat menjadi sebuah metode prediksi dan analisa masalah dalam sebuah bisnis tertentu. Contohnya seperti segmentasi pasar atau pemasaran dan pemetaan zona wilayah. Untuk manfaat dari lainnya itu seperti pengidentifikasian objek, contohnya di bidang seperti computer vision dan image processing. Manfaat cluster untuk industri juga ada banyak, seperti cluster mampu memperkuat perekonomian lokal. Seperti cluster juga mampu memfasilitasi reorganisasi industri. Cluster juga dapat meningkatkan networking antar perusahaan. Cluster juga memungkinkan penitik berataan pada sumber daya publik. Seperti itu. Jadi, cluster ini sangat diperlukan baik itu dalam industri atau perusahaan, karena metode seperti cluster ini sangat diuntungkan baik dalam pengelompokan, dalam dia memperkuat perekonomian juga, dan juga untuk memfasilitasi reorganisasi industri seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pola cluster dan juga data mining. Saya ucapkan sekian dan terima kasih, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.